Tes, cek sound, cek sound. Oke, kembali lagi teman-teman di channel saya. Ya, langsung aja kali ini saya akan membahas tentang bisa jadi fenomena, bisa jadi berita yang sangat menakutkan juga gitu ya untuk kripto. Jadi teman-teman akhir-akhir ini baru saja diciptakan gitu ya eh, komputer dengan komputasi yang sangat tinggi gitu. Jadi sebetulnya sebelum atau beberapa tahun yang lalu juga eh, sempat dikhawatirkan gitu ya, kripto ini akan bisa diretas dengan komputer kuantum. Jadi teman-teman, kripto itu kan sebetulnya eh, susah di hack gitu ya, atau susah didekripsi karena enkripsinya itu sangat sulit ya, teka-teki matematikanya sulit. Bahkan dengan komputer tercepat sekarang pun gitu ya, itu butuh jutaan tahun teman-teman untuk memecahkan komputasi atau dekripsi kuncinya, kurang lebih seperti itu. Nah, namun beberapa ilmuwan juga mengkhawatirkan jika memang komputer dengan komputasi tinggi ini akan datang, yaitu komputer kuantum, teman-teman. Jadi itulah yang eh, itulah mungkin satu-satunya yang bisa merusak atau memecahkan komputasi yang sulit tadi. Jadi dengan komputer kuantum yang tadinya eh, dengan komputer biasa, dengan komputer tercepat saat ini pun butuh jutaan tahun ya untuk memecahkan kode gitu, ya, kode dalam kripto. Nah, untuk dengan komputer kuantum mungkin hanya bisa ya mungkin bisa lebih cepat dari itu, bahkan tidak masuk akal ya. Nah, teman-teman, komputer kuantum pun sekarang sudah datang nih, teman-teman. Namanya Willow ya. Jadi di sini ada artikel juga dari eh, langsung dari websitenya ya, quantum.ai. Ini ciptaan Google, teman-teman. Nah, di sini judulnya Masa Depan Perangkat Keras Kuantum, yaitu Willow. Nah, perangkat ini berfokus pada qubit. Jadi bukan lagi bit, tapi quantum bit ya, atau qubit, superkonduktor yang memerlukan lingkungan. Oke, oh ini jadi deskripsinya ya. Cuman kalau kita lihat dari misalkan news, nah di sini sudah banyak yang membahas ya di satu hari yang lalu, tepatnya di tanggal 10, teman-teman. Mengenal Willow, chip kuantum baru Google yang bisa atasi masalah. Titik-titik. Nah, kemudian Google klaim pecahkan tantangan komputasi kuantum. Jadi di sini juga sudah viral ya. Nah, di sini mengenal Willow, chip kuantum Google yang bisa atasi masalah komputasi dalam 5 menit. Nah, teman-teman, inilah ketakutan terbesar crypto head ya. Jadi kalau beberapa tahun lalu kita masih bisa tenang ya, karena memang untuk dihack menggunakan metode dekripsi itu butuh jutaan tahun. Nah, sekarang mungkin ini 5 menit ya. Kita ngeri juga nih. Google juga mengklaim bahwa kesalahan komputasi kini dapat diperbaiki secara real time, sebuah langkah baru dalam bidang komputer praktis. Oke, nah, sebagai komponen dasar komputer kuantum, qubit dikenal sangat cepat, tapi rentan terhadap kesalahan karena dapat terganggu oleh hal kecil, partikel. Oke. Jadi masih belum apa ya, belum sempurna ya, karena baru ditemukan juga. Tapi ya karena sudah ditemukan, ini akan lebih cepat gitu untuk disempurnakan, dan ancaman itu kini sudah kian dekat ya, teman-teman. Nah, kemudian ini Google klaim pecahkan tantangan komputasi kuantum dengan chip baru bernama Willow. Nah, ini teman-teman. Oke, kemudian juga ada tweet ya dari Pak Oscar gitu, CEO-nya dari Indodax. Nah, jadi teman-teman, kemarin Pak Oscar tuh sempat nge-tweet ya, hati-hati, komputer kuantum sudah semakin nyata. Semoga blockchain segera evolve enkripsinya, evolve enkripsinya. Nah, kemudian dia menambahkan sepertinya bakal banyak hard fork tahun depan. Jadi ya hopefully gitu ya, memang si blockchain yang kuat dengan
enkripsinya ini mudah-mudahan tidak bisa terdekripsi oleh si Willow tadi atau komputer kuantum. Dan kita berharap juga seluruh blockchain gitu ya atau kripto bisa evolve atau mengembangkan dirinya sendiri untuk enkripsinya lebih kuat lagi. Dan juga seperti yang Pak Oscar bilang, kayaknya bakal banyak gitu ya hard fork di tahun depan. Jadi teman-teman, hard fork itu adalah ya intinya salah satu peningkatan keamanan atau sistem lah. Nah, nantinya hard fork ini ada dampak juga teman-teman jika terjadi hard fork misalkan seperti Bitcoin gitu ya, hard fork menjadi Bitcoin Cash atau BCH. Nah, itu nanti akan ada jadi dua blockchain yang terpisah antara Bitcoin dan BCH. Dan juga nanti teman-teman misalkan yang punya Bitcoin itu akan di-convert atau mendapat token baru bernama BCH. Nah, itu saja sih kalau misalkan memang si blockchain-blockchain ini hard fork ya. Semoga ya, jadi semoga kekejar juga si komputer kuantumnya jangan sampai mendahului gitu sebelum blockchainnya evolve enkripsinya. Jadi ya itu sih paling memang kekhawatiran dari kita sebagai investor atau crypto head ya. Jadi ketika komputer kuantum ini semakin dekat, ya jelas akan bisa menjadi ancaman juga. Oke, kemudian kalau kita lihat, kalau kita mau melihat dari sisi peluang ya, jadinya juga akan ada narasi kembali mungkin ya, karena memang ada komputer kuantum. Ya, mungkin juga ada proyek-proyek komputer kuantum juga di dalam blockchain ya. Nah, seperti ini nih, quantum network yang mungkin juga ini bisa masuk ke dalam narasi atau bisa terbawa ya oleh news kuantum yang sedang hot gitu. Jadi teman-teman di balik bisa dibilang ancaman juga selalu terdapat opportunity atau kesempatan teman. Jadi bisa dimanfaatkan juga gitu ya. Oke, paling gitu aja untuk teman-teman, selalu intinya sih selalu update berita lah ya. Jadi jangan sampai teman-teman lepas dari berita-berita penting. Jadi teman-teman juga bisa mengikuti berita lewat Twitter, Telegram, Discord, atau mungkin IG atau yang lainnya ya. Jadi kita juga harus tetap, jadi kita ketika bermain di kripto ini kita harus peka sekali gitu ya terhadap perkembangan dan perubahan zaman gitu. Nah, seperti ini jadi teman-teman harus lebih aware lagi ya untuk melihat peluang dan potensi kesalahan atau potensi keruntuhan lah intinya gitu ya. Kayak gitu aja sih paling untuk video kali ini. Teman-teman tetap enjoy ya. Jadi jangan juga jadikan berita ini berita yang masih early gitu ya atau masih pendek ini dijadikan sebagai FUD atau ketakutan semata gitu. Bisa jadi berita ini dimanfaatkan oleh whale atau pemegang dana besar gitu ya ketika kita para investor retail ketika kita takut karena kuantum ini datang, mungkin si orang-orang dengan dana lebih malah masuk gitu. Jadi ketika nanti harganya naik, kita sudah nggak punya barangnya gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu, juga selalu lakukan analisa sendiri. Jadi ya fungsinya kita mengetahui lebih dini ya supaya waspada aja gitu ya. Oke, gitu aja paling. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.